menggerakkan kakinya dan bertanya dengan dingin, "Apa yang terjadi?" Si pria berambut pirang itu memasang wajah sedih dan berkata dengan tidak percaya, "Program firewall dan penghalang yang telah aku pasang dengan cermat, semua telah ditembus." "Katakan inti masalahnya." Pria itu langsung berkata, "Aku tidak peduli dengan prosesnya. Aku hanya ingin tahu hasilnya." Si pirang tergagap dan berkata, Hasilnya diperkirakan sekitar 2 menit lagi. Mereka akan segera menemukan kita." Ekspresi pria itu menjadi serius. Dia tahu bahwa Dylan dikelilingi oleh banyak orang berbakat. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang dia ketahui, tetapi sebagian lainnya dia tidak mengetahuinya. Dan ada seorang pria yang sangat ahli mengenai masalah internet seperti ini. Dia adalah Xavier. Jadi dia sengaja memilih Sebastian Krobs lalu memblokir semua sinyal di gedung itu sehingga Dylan tidak bisa menghubungi Xavier. Dan karena Xavier sudah dihalangi, seharusnya tidak ada lagi masalah seperti itu. Ada apa sebenarnya? Apakah jangan-jangan ada orang di sekitar Dylan yang tidak dia ketahui? Si pria berambut pirang itu menunjuk dengan jarinya dan berkata, "Duga, kita harus membuat pilihan secepatnya sekarang. Tujuan pihak lain sudah jelas sekarang. Mereka ingin mengambil kembali kendali Semador tersebut. Jika kita segera mengembalikan kendalinya ke mereka, maka tidak akan ada informasi apapun di sisi mereka. Tetapi jika kita bersikeras tidak mengembalikan kendalinya ke mereka, maka dengan cepat informasi dan lokasi kita akan terekspos. Dan pada saat itu, kita sudah tidak bisa berada di balik layar lagi, dan berurusan dengan mereka juga akan semakin sulit." Pria itu terdiam. Jika kendali itu dikembalikan kepada mereka, maka rencananya kali ini akan gagal. Jadi dia harus melepas Dylan, si brengsek itu, begitu saja. Dia tidak rela. Kali ini bisa dikatakan itu ada kesempatan yang sangat baik dengan memanfaatkan waktu dan tempat yang tepat. Apalagi jebakan itu dibuat ketika Dylan tidak memiliki pertahanan apapun. Lain kali Dylan tidak akan mungkin bisa terjebak dengan mudah di dalam gedung bangunan seperti itu lagi. Pria itu mengepalkan tangannya erat-erat. Urat-urat biru di lengannya tampak menonjol. Si pria berambut pirang yang sedang mengetik komputer itu berkata dengan panik, "Duga, Anda harus segera membuat keputusan secepat mungkin. Kecepatan tangan pihak lawan terlalu cepat. Kecepatannya menembus garis pertahanan jauh lebih cepat daripada pertahanan baru yang aku buat. Aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Dia akan segera menemukan tempat kita." "Duga," seru pria berambut priang itu sambil berdiri dengan cemas. Suaranya terdengar beberapa oktav lebih tinggi dari biasanya. Akhirnya si pria itu mengendurkan giginya yang terkatup dan suara seperti hantu terdengar, "Kembalikan kendali itu padanya." Ekspresi si pria pirang itu mengendur dan dia segera mengoperasikannya di komputer. Di seberang lautan, di ruang keamanan gedung Sebastian Krobs lantai 2, terdengar ledakan ketiga. Pam! Ledakan yang keras terdengar kembali dari lantai atas. Ledakan itu sepertinya agak jauh dari lantai 2 sehingga tidak langsung mempengaruhi lantai 2. Tapi jeleknya adalah setengah dari langit-langit lantai 2 itu sudah runtuh karena terguncang oleh ledakan ini. Lantai ini sudah benar-benar kehilangan stabilitas terakhirnya dan perlahan-lahan mulai runtuh. Sudah tak sempat lagi. Dylan segera meraih pergelangan tangan Alicia dan berkata, "Ayo cepat pergi. Tempat ini akan runtuh dalam 10 detik."
Alicia tidak bergerak, matanya tertuju pada layar dan berkata, "Segera, aku hampir berhasil menembusnya." "Jangan pedulikan lagi, cepat pergi." Begitu Dylan selesai berbicara, sepotong besar langit-langit yang terbuat dari beton dan batang baja langsung jatuh dari sudut ruangan. Tetapi lucunya, jendela itu sama sekali tidak bergerak. Ia kokoh seperti gunung. Alicia mendorong Dylan menjauh dan berkata, "Kau pergilah dulu, aku akan mencoba sedikit lagi." Dia ingin bertarung sampai titik darah penghabisannya, tetapi dia juga tidak ingin Dylan dikuburkan bersamanya. "Sialan." Dylan mengumpat dengan suara rendah. Dia tidak lagi mendengarkan Alicia. Dylan langsung mengangkatnya dari kursi itu dan melangkahkan kakinya dan berjalan keluar. "Lepaskan aku!" Alicia merontak. 5 detik! Aku hanya butuh 5 detik!" Sudah terlambat. Dylan memeluknya dan hendak berlari keluar. Tetapi pada detik terakhir itu, tiba-tiba sebuah kotak notifikasi muncul di layar komputer yang berbunyi dalam bahasa Inggris. Softwarenya telah dihapus. Mata Alicia berbinar. Mereka telah mengembalikan kendalinya kepada kita. Dylan juga melihatnya, tetapi langkah kakinya tidak bisa berhenti. Dan di saat yang sama, Alicia melepaskan diri dari pelukan Dylan. Dia berlari ke komputer lalu dengan cepat menekan beberapa tombol. Sedetik kemudian layar komputer muncul tulisan "Pintu terbuka." Sudah terbuka. Wajah Alicia tiba-tiba menjadi sangat tenang, tetapi kesenangannya tidak lama karena langit-langit lantai tersebut telah benar-benar rapuh sekarang dan jatuh dengan cepat. Dylan tidak sempat bereaksi dengan cepat, untung saja. Reaksi Alicia cukup cepat, dia berguling untuk menghindari langit-langit yang jatuh dari atas kepalanya dan melemparkan dirinya ke depan Dylan. Dylan yang tersadar kembali segera meraih Alicia dan menyeretnya keluar dari ruangan tersebut. Baru sedetik mereka keluar dari ruangan itu ketika langit-langit seluruh ruangan itu benar-benar runtuh sepenuhnya. Hanya sepotong reruntuhan saja yang terlihat di lautan debu dan api tersebut. Dan bersamaan dengan itu Alicia mendengar suara pintu di lantai bawah terbuka. Semua orang berteriak dengan gembira. "Sudah terbuka! Pintunya sudah terbuka! Cepat lari!" Alicia menghela nafas lega. Dia menatap Dylan dan tersenyum dengan lega. Aku sudah bilang, kita tidak akan mati di sini kan?" Dylan menatapnya lekat-lekat dan berkata dengan tak berdaya, "Iya, benar. Aku berhutang budi lagi kepadamu." Dia sudah 2 kali berhutang budi kepadanya. Alicia mengangguk dan berkata, "Jangan lupa untuk mentransferkan uangnya kepadaku ketika sudah keluar dari sini." Dia tidak lagi berani membuat lelucon seperti janji untuk menikah dan sejenisnya. Jangan sampai Dylan nanti malah akan mengatakan sesuatu seperti kebenaran yang tersembunyi dalam sebuah canda. Tetapi Dylan malah mengangguk dan dengan serius berkata, "Baik. Ada berapa banyak pun uangku itu, nanti setelah keluar dari sini, aku akan memberikan semuanya kepadamu." Alicia tampak terkejut. Dia menatap Dylan dengan bingung dan bertanya-tanya, apakah dia sedang bercanda atau serius? Memberikan semua uangnya, dia tidak dapat menerimanya. "Ayo jalan." Alicia sama sekali tidak menjawab ucapannya itu. Sambil menghindari kobaran api di lantai, dia berjalan menuju tangga dengan hati-hati. Tetapi ketika dia mencapai tangga, tiba-tiba sesuatu muncul di benaknya. Alicia teringat bahwa dia belum membuka kompartemen rahasia yang ada di kantor CEO. Dan sekarang pasti tidak ada seorang pun yang berada di lantai atas.
Jika dia kembali ke tempat itu sekarang, dia dapat menghindari pandangan semua orang dan menemukan apa yang dia inginkan. Langkah kaki Alicia segera berhenti, lalu dia menoleh ke Dylan dan berkata, "Kau turun dulu, aku akan segera menyusulmu nanti." Dylan mengerutkan keningnya dengan curiga. "Pintunya sudah terbuka. Kau ingin melakukan apa lagi?" "Aku lupa, masih ada sesuatu yang tertinggal di atas tadi, dan aku harus pergi mengambilnya. Kau keluar dulu, dan aku akan turun dalam waktu 5 menit. Dylan tidak setuju dengannya. Dia meraih lengannya dan berkata, "Tidak, kau harus ikut denganku. Siapa tahu saja, nanti tempat ini akan meledak lagi. Bagaimana jika seluruh bangunan ini runtuh? Kau ikut denganku sekarang." Lalu Dylan meraih tangan Alicia dan berjalan ke pintu darurat. Alicia meraih pintu tangga darurat dan tangannya yang lainnya melepaskan diri dari telapak tangan Dylan dan berkata dengan gigih, "Aku tidak mau pergi. Jika aku tak dapat mendapatkan benda itu, kemungkinan besar aku juga tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Benda itu sangat penting bagiku." Sebelum Dylan sempat bereaksi, dengan cepat Alicia melangkah mundur segera setelah dia selesai berbicara, lalu menutup pintu tangga darurat itu dan mengunci pintunya dengan cepat. "Alicia, apa kau sudah gila? Kau cari mati ya?" Di sisi pintu bagian lain, Dylan menggedor pintu itu dengan keras. "Kau pergi dulu saja. Aku akan segera turun setelah mengambil barang-barangku. Jangan khawatir, aku berjanji kepadamu, aku tidak akan mati di sini." Selesai berbicara, Alicia tidak mempedulikan Dylan yang sedang menggedor pintu dan meneriakkan namanya lagi. Dia langsung berbalik dan berlari ke atas dari tangga tengah. Asap mengepul tebal dari gedung. Selang tak lama akhirnya para petugas pemadam kebakaran dan polisi pun tiba. Dylan ditemukan oleh pemadam kebakaran. "Tuan, gedung ini bisa meledak sewaktu-waktu. Silakan ikut bersama kami secepatnya." Dylan langsung menolak. "Tidak, temanku masih ada di atas." Mata petugas pemadam kebakaran itu langsung melebar dengan takjub. "Apa? Di dalam gedung ini masih ada orang lagi?" Dan pada saat ini petugas pemadam kebakaran lainnya bergegas ke koridor. "Kapten, ada kabar buruk. Mereka mengatakan bahwa masih ada sekelompok anak-anak di lantai atas." "Apa?" Petugas pemadam kebakaran yang dipanggil sebagai kapten itu segera mengenakan topinya dan berkata kepada Dylan, "Tuan, silakan pergi bersama mereka. Aku akan naik dan membawa temanmu turun." "Aku ikut denganmu. Buka pintunya dulu." "Tuan, ini terlalu berbahaya bagimu untuk naik bersama kami. Seseorang, tolong bawa dia pergi." Beberapa anggota tim pemadam kebakaran segera menyeret Dylan keluar, dan saat itu ledakan keempat terjadi. Ketika suara ledakan yang keras itu terdengar, seluruh bangunannya bergetar. "Kapten, sepertinya gedung ini akan runtuh dan kita juga tidak tahu apakah akan terjadi ledakan lagi. Haruskah kita mundur dulu?" Mendengar ucapan ini, si kapten pemadam kebakaran tampak ragu-ragu. Naik atau tidak? Di luar gedung, para karyawan wanita yang membawa anak-anak mengira anak-anak mereka telah dibawa oleh orang-orang yang ditugaskan untuk mengasuh para anak-anak tersebut. Tetapi begitu ditanyakan, mereka mendapati bahwa karyawan tersebut sama sekali tidak peduli dengan para anak-anak. Selain kesal dan kaget, mereka langsung berbalik untuk kembali ke gedung kantor. Dan sebelum bisa mencapai pintunya, mereka semua telah dihentikan oleh para petugas pemadam kebakaran. "Bangunan itu akan runtuh. Kalian tidak bisa naik." "Biarkan kami masuk. Anak-anak kami
masih berada di atas. Kami mohon, tolong selamatkan anak-anak kami. Aku tidak bisa kehilangan dia. Huh. Minggir, biar aku masuk. Tangisan para karyawan wanita telah saling bercampur menjadi satu. Situasinya begitu kacau balau. Tepat di saat ini, di lantai atas gedung kantor itu, saat Alicia sedang berlari ke lantai atas, udara di koridor itu berasap tebal dengan kandungan oksigen yang sangat rendah, membuat Alicia kesulitan bernafas. Lalu dia merobek secari kain dari tubuhnya. Dia menemukan sebotol air mineral dan membasahi kain tersebut, lalu sambil membungkuk berjalan ke arah kantor CEO. Baru setengah jalan tiba-tiba dia mendengar suara tangisan anak-anak yang begitu nyaring. Langkah kaki Alicia langsung berhenti. Mengapa ada suara tangisan? Apakah masih ada orang di lantai atas? Bukankah semua orang telah melarikan diri? Alicia mengira dia salah dengar, tetapi setelah mendengar lebih dekat, dia mendapati bahwa tangisan itu benar-benar ada, dan anak yang menangis juga lebih dari satu. Apa yang terjadi sebenarnya? Alicia segera mengikuti suara tangisan itu dan akhirnya berhenti di ruang anak-anak. Dia membuka pintunya dan langsung terkejut ketika melihat bahwa semua anak itu masih berada di ruangan ini. Sedangkan karyawan yang ditugaskan untuk menjaga anak-anak sudah lama menghilang. Sialan! Alicia menggetakkan giginya dengan getir. Tidak masalah jika orang yang ditugaskan mengasuh anak-anak itu biasanya tidak mempedulikan mereka. Tetapi sekarang ada ledakan di gedung ini dan dia melarikan diri begitu saja tanpa mempedulikan anak-anak tersebut. Orang itu benar-benar bukan manusia lagi. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk memaki orang itu. Lalu dengan cepat Alicia berjalan masuk dan berkata kepada anak yang lebih besar, "Adik kecil, cepat kau bawa mereka semua ke bawah. Di sini sedang ada kebakaran. Kau tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi." Anak itu terisak dan berkata, "Mama, aku mau mama." Lalu dengan sabar Alicia berkata, "Mamamu sedang menunggumu di lantai 1. Kau bisa menemukan mamamu ketika kau berjalan ke depan pintu." Setelah dibujuk oleh Alicia, akhirnya si anak yang agak besar ini berusaha untuk menenangkan dirinya dan mengajak beberapa anak-anak lainnya untuk keluar bersama. Tetapi beberapa anak yang lebih kecil masih ada di dalam dan bahkan ada beberapa dari mereka yang belum bisa berjalan. Dan anak-anak yang lebih besar tampak bingung karena anak-anak yang lebih besar hanya bisa menggandeng dua anak di kedua tangan mereka. Alicia yang tadinya berencana untuk kembali ke kantor CEO menjadi ragu. Dia sangat yakin bahwa kompartemen rahasia itu seharusnya memiliki apa yang dia inginkan. Tetapi anak-anak ini adalah bibit-bibit baru yang masih bernyawa. Dan pada saat ini getaran bangunannya semakin kuat dan Alicia memiliki firasat bahwa seluruh gedung ini akan segera runtuh. Dia melihat ke dalam kantor CEO yang pintunya terbuka itu, lalu dengan menggetakkan giginya dia menggendong kedua bayi itu dan berjalan keluar. Tetapi begitu Alicia berjalan keluar dari pintu, dia mendengar suara yang kencang sedang berlari menaiki tangga. Alicia mengangkat matanya dan bertanya dengan heran, "Dylan, mengapa kau datang ke sini?" Dylan meliriknya dengan geram dan berkata, "Jika aku tidak datang ke sini, apakah kau ingin aku melihatmu mati? Berikan aku anak itu." Lalu tanpa sadar Alicia menyerahkan anak itu kepada Dylan. Dia kembali ke ruang tunggu dengan beberapa anak yang belum pergi dari tempat itu untuk membawa mereka semua keluar. Dan tiba-tiba Dylan berseru, "Tunggu, bukannya kau mencari benda yang kau tinggalkan itu?"
Alicia menghentikan langkahnya lalu menoleh dan berkata, "Aku rasa akan sulit bagimu untuk membawa mereka sendirian." "Tetapi, bukannya kau mengatakan bahwa benda itu sangat penting bagimu? Sekarang sudah tidak banyak waktu lagi bagi gedung ini akan bertahan. Jika kau turun bersamaku dan naik lagi, kurasa kau tidak akan sempat mendapatkannya lagi. Lebih baik kau pergi mengambilnya dulu, baru menyusul kami." "Tetapi, jangan ragu lagi, pergilah." Dylan mendesaknya sambil mengenyitkan keningnya. Alis Alicia mengenyit dengan erat. Dylan akan membawa anak-anak itu turun. Jika dia juga membawa anak-anak itu turun, maka situasinya nanti akan persis seperti yang Dylan katakan. Tidak akan sempat lagi. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, mungkin dia tidak akan pernah bisa keluar dari kabut yang selalu ingin dia tembus. Matanya yang jernih tampak penuh dengan emosi yang kuat. Hatinya tampak galau. Akhirnya dia mengambil keputusan dan berjalan masuk ke kantor CEO. Itu adalah satu-satunya kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan. Dia pulang kembali ke Cina dengan menyembunyikan identitasnya dan hampir terbunuh beberapa kali. Semuanya itu demi untuk mendapatkan kebenarannya. Dia tidak boleh ragu-ragu lagi. Alicia mempercepat langkahnya dan bergegas ke kantor CEO. Dylan melihat punggung Alicia lekat-lekat. Dia tidak berhenti terlalu lama di situ. Kemudian dia membiarkan anak yang lebih besar berjalan di depan, sementara dia sendiri dengan 5 atau 6 anak dan di tengahnya ada 2 anak yang sedang digendongnya. Dia turun ke bawah dengan susah payah, tetapi pada saat itu kembali terjadi ledakan lagi. Posisi ledakannya berada di lantai tempat Dylan dan anak-anak itu baru saja tiba. Anak-anak itu langsung berteriak ketakutan. Anak yang lebih besar dan tampak lebih tenang itu langsung panik dengan tak terkendali ketika mendengar suara ledakan yang hampir menulikan telinganya. "Mama!" Teriakan anak yang lebih besar itu dengan suara yang menyayat hati. Lalu dia meninggalkan anak-anak yang lebih kecil lainnya di belakang. Dia mengangkat kakinya dan berlari ke lantai tempat ledakan itu terjadi. "Hei, nak, kembalilah!" Dylan berteriak dengan kaget. Lantai yang baru saja terjadi ledakan adalah tempat yang paling berbahaya karena lantainya bisa runtuh kapan saja. Tetapi anak itu tidak mau mendengar ucapannya sama sekali. Dalam sekejap mata, dia sudah melarikan diri. Dylan ingin mengejarnya, tetapi di tangannya masih ada 2 bayi yang sedang digendongnya. Apalagi dia juga dikelilingi dengan anak-anak kecil yang sedang panik. Dylan bisa mengejarnya, tetapi jika dia mengejar anak itu, lalu siapa yang akan menjaga anak-anak itu di sini?